안녕하세요, 여러분. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Korea bersama saya, Siva Sem. Nah, untuk pembelajaran bahasa Korea kali ini kita akan belajar tentang partikel dalam bahasa Korea. Nah, tapi partikel yang kita akan pelajari itu hanya beberapa saja. Kalau di modul itu kan cukup banyak. Nah, sekarang di video ini kita akan belajar beberapa dahulu ya. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan dulu beberapa kosakata tentang telepon. Jadi kita juga akan belajar tentang telepon, bagaimana sih kita cara contoh kalimat yang berhubungan dengan telepon atau chonhwa. Bahasa Koreanya itu chonhwa, chonhwa. Telepon sambil diikuti ya, kalau misalkan setiap saya bilang. Nah, yang pertama ada kosakata 전화번호, 전화번호 atau nomor telepon. Lalu ada 연락처, 연락처 artinya alamat kontak. Berarti kalau alamat kontak itu bisa saja maksudnya nomor telepon, email, nomor rumah, dan lain-lain. Kan? Lalu ada juga 휴대전화, 휴대전화 atau telepon genggam. Atau bisa juga selain 휴대전화 itu ada 휴대폰, 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 휴대폰. Artinya juga sama-sama telepon genggam atau HP kalau dalam bahasa kita yang sering kita gunakan. Kemudian ada kata kerja 전화하다, 전화하다 yang artinya menelpon. Atau kalau misalkan kita mau pakai akhiran kalimat 전화해요, 전화해요 atau 전화합니다 artinya menelpon. Nah, lalu ada 전화가 오다. Nah, ini mohon maaf ya, ada typo. Ini nggak ada haknya ya. 전화가 오다. 전화가 오다 yang artinya telepon masuk. Jadi kalau misalkan ada telepon nih, nah, bilangnya 전화가 와요. 전화가 와요 atau 전화가 옵니다. Telepon masuk. Kemudian ada ini typo ya, nggak ada haknya. 전화를 받다. 전화를 받다 yang artinya menerima telepon. Atau kalau pakai akhiran kalimat berarti 전화를 받아요. Atau 전화를 받습니다. Kemudian 통화 중이다. 통화 중이다. 통화 itu bisa juga dengan telepon dan jung itu artinya tengah-tengah. Jadi maksudnya itu sedang berbicara di telepon, sedang tengah-tengah nelfon gitu artinya. Kalau pakai akhiran kalimat berarti 통화 중이에요. 통화 중이에요 atau 통화 중입니다. Seperti itu. Kemudian ada 전화를 끊다. 전화를 끊다 yang artinya menutup telepon. Kalau pakai akhiran kalimat berarti 전화를 끊어요 atau 전화를 끊습니다. 전화를 끊습니다. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini ada beberapa partikel yang akan kita pelajari. Jadi yang pertama itu ada 한테, 에게, ke. 한테, 에게, ke. Yang artinya kepada. Kemudian ada 한테서, 에게서. 한테서, 에게서. Yang artinya dari. Lalu bahwa, hago, dan rang-irang. Bahwa, hago, dan rang-irang. Nah, ini kan banyak ya, nggak cuma satu doang. Hante, ege, ke itu sama-sama kepada artinya. Begitupun hanteso dan egeso itu sama-sama dari. Juga watoka, hago, rang-irang itu juga artinya dan. Lalu apa sih bedanya? Nah, kita akan pelajari ya. Yang pertama itu ada hante, ege, ke.
hante, ege. Kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya kepada. Nah, hante, ege ini tuh partikel yang digunakan untuk mengatakan si penerima dari sebuah perbuatan. Jadi maksudnya itu sebenarnya simpelnya itu artinya kepada ya. Nah, hante ini biasa digunakan secara lisan. Sementara K ini tuh digunakan kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. Maksudnya itu K ini tuh digunakan untuk orang yang lebih tua dari kita atau atasan dan lain-lain. Itu yang derajat itu lebih tinggi daripada kita. Nah, kalau hante sama ege itu artinya sama-sama kepada juga. Tapi kalau misalkan ege itu lebih sering digunakan, hante itu lebih sering digunakan kalau lisan, kalau percakapan sehari-hari. Sini ada bogi, contoh. Sini contohnya, 민재 씨가 신타 씨에게 선물을 줬습니다. 민재 씨가 신타 씨에게 선물을 줬습니다. 민재 si di sini itu berarti kayak kalau misalkan kita mau manggil orang yang kitanya tuh nggak deket atau lebih tua dari kita gitu kan, pakai si di sini kayak mas atau mbak gitu kan, mau cowok mau cewek itu pakainya si. Minje memberi hadiah kepada Cinta, artinya seperti itu. Cinta siege, ege sini kepada 선물을 줬습니다. Karena kan jadi lampau ya, karena kan memberi, sudah memberi. Nah, 줬습니다 ini dari singkatan 주었습니다. Kan 주었습니다. Karena kan kalau juda, kan ini dari kata dasar juda ya. Juda kalau kita mau melekatkan akhiran kalimat lampau, berarti ditambah ot. Karena kan ini akhirannya vokal. Itu jadi 주었습니다. atau juga 주었어요. Seperti itu ya. Kemudian contohnya ada 제가 현우 씨한테 전화했어요. 제가 현우 씨한테 전화했어요. 제가 saya 현우 씨한테 kepada 현우 전화했어요. menelpon dari kata dasar 전화하다. Nah, saya menelpon kepada 현우 seperti itu. Di sini ada 선생님께 전화를 드리세요. 선생님께 전화를 드리세요. Karena ini tuh 선생님 artinya guru, jadi kan lebih tua dari kita, lebih derajatnya lebih tinggi dari kita, berarti pakainya ke, bukan hante atau ege ya. 전화를 드리다, menelepon lah. Kenapa ini ada 드리세요? Jadi ini tuh dari kata dasar derida. Derida yang artinya memberi, cuman untuk derida ini dipakai kepada orang yang lebih tua dari kita atau atasan gitu kan, yang orang yang derajatnya lebih tinggi dari kita. Nah, seo ini tuh, ini tata bahasa juga ya. Nah, seo atau seo ini adalah bentuk formal yang diletakkan pada bentuk dasar kata kerja untuk membuat kalimat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya lah, bukan teleponlah, lakukanlah, nah, seperti itu. Kalau misalkan kata kerjanya itu akhirannya vokal, ditambahnya itu seo. Kan karena ini dari kata dasar derida yang akhirannya vokal, berarti pakainya yang seo. Kalau misalkan akhirannya konsonan, berarti pakai seo. Misalnya mokta, jadi mogu seo. Seperti itu. Ya, artinya berarti teleponlah kepada Pak atau Bu Guru. Karena di sini konsennya itu nggak disebutin kan, apakah ibu atau bapak. Kemudian yang kedua ada egeso hanteso. Egeso hanteso yang artinya dari. Berarti kalau egeso itu lebih sering digunakan kalau lisan ya. Maksudnya hanteso digunakan lisan di percakapan sehari-hari.
Kalau ekeso lebih sering ke kalau nulis ya. Nah, partikel yang ini yang menyatakan titik tempat berangkatnya sebuah kejadian. Hanteso biasa digunakan dalam bentuk tulisan. Nah, so-nya itu dapat dihilangkan sehingga hanya digunakan eke dan hante. Jadi, sebenarnya bisa aja eke dan hante itu artinya dari atau kepada ya. Cuman kita juga harus memperhatikan konteksnya itu seperti apa, jadi biar bisa membedakan antara dari dan kepada. Contohnya, sini ada 동생에게서 선물을 받았습니다. 동생에게서 선물을 받았습니다. 동생에게서 yang artinya dari adik, nah so-nya itu bisa hilang ya. Jadi bisa 동생에게 선물을 받았습니다. Artinya saya mendapat hadiah dari adik saya. Karena di sini subjeknya itu sebenarnya dihilangkan ya, cuman maksudnya itu bisa saya. Lalu 친구한테서 전화가 왔습니다. 친구한테서 전화가 왔습니다. Saya mendapat telepon dari teman. 전화가 왔습니다 itu berarti mendapat telepon. Karena 친구한테서 dari teman, so ini bisa dihilangkan ya. kemudian 어머니께 전화를 받았어요. 어머니께 전화를 받았어요. 어머니 itu artinya ibu. Ibu yang jadi lebih formal, gitu kan. Nah, karena ibu, jadi kan yang lebih tua dari kita, yang derajatnya lebih tinggi dari kita, jadi pakainya yang kayak. Jadi artinya saya mendapat telepon dari ibu. 전화를 받았어요 itu berarti menerima telepon ya, atau mendapat telepon. Kemudian ada waga dan rang-irang. Waga, rang-irang yang artinya tuh dan. Sama-sama dan. Kalau misalkan, nah jadi kedua partikel ini tuh adalah partikel yang digunakan untuk menghubungkan dua buah kata benda. Sama-sama dan artinya itu, tapi kalau misalkan dalam percakapan sehari-hari secara lisan itu biasanya seringnya pakai yang rang-irang. Kalau waga itu biasanya dalam situasi yang lebih formal atau dalam ketika mau menulis ya. Nah, kalau misalkan kata benda akhiran vokal ditambah dengan rang, kalau misalkan kata benda akhirannya itu konsonan ditambah dengan irang. Nah, contohnya di sini ada 책상과 의자가 있습니다. 책상과 의자가 있습니다. Nah, 책상 ini itu artinya meja dan 의자 itu artinya kursi. Nah, kita akan menyambungkan kedua kata benda ini berarti memakai yang gua karena 책상 di sini akhirnya konsonan ya, jadi pakainya yang gua. Nah, jadi 책상과 의자가 있습니다 artinya ada meja dan kursi. Lalu sini ada 여기에 시계랑 가방이 있어요. 여기에 시계랑 가방이 있어요. 여기 di sini 시계 itu jam. Nah, kita mau pakai yang rang atau irang. Nah, karena 시계 di sini akhirnya vokal, pakainya yang rang. Nah, kan menyatukan 시계 dan kabang. Jadi menggunakan yang rang. 여기에 시계랑 가방이 있어요. Di sini ada jam dan tas. Lalu 주혁 씨가 선아 씨랑 통화 중이에요. 주혁 씨가 선아 씨랑 통화 중이에요. 주혁 씨, 주혁, 선아 씨랑 dan juga Sono sedang berbicara dalam telepon. Nah, kalau misalkan gini juga bisa. Jadi si rangnya itu sebelum kata kerja ya, bisa juga. Artinya Juhyok dan Sono sedang berbicara dalam telepon. Seperti itu. Lalu kemudian ada hago, yang artinya juga sama-sama dan. Nah, hago ini merupakan partikel kata sambung yang dilekatkan pada kata benda untuk menghubungkan beberapa benda atau manusia atau menyatakan penyerta dalam suatu kegiatan. Jadi bisa saja mau itu kata kerja atau kata sifat atau nama orang atau kata benda lainnya bisa juga dihubungkan dengan hago. Artinya sama-sama dan. Contohnya di sini ada 오늘 책하고 공책을 샀어요. 오늘 책하고 공책을 샀어요. 책 artinya buku, 공책 artinya buku catatan.
Nah, kita hubungkan pakai 하고 jadinya 오늘 책하고 공책을 샀어요. Hari ini saya membeli buku dan buku tulis. Bisa juga berarti pakai yang gua atau orang Irak. Berarti bisa juga 오늘 책과 공책을 샀어요. sama aja artinya atau 오늘 책이랑 공책을 샀어요. lalu contoh selanjutnya ada 저는 볶음밥하고 비빔밥을 좋아합니다. 저는 볶음밥하고 비빔밥을 좋아합니다. Saya menyukai 볶음밥. 볶음밥 itu artinya nasi goreng ya, nasi goreng versi Korea. Nah, haku dan bibimbap. Bibimbap itu kayak nasi campur masakan Korea ya. Jadi saya suka nasi goreng dan nasi campur seperti itu. Kamsahamnida. Terima kasih. Semoga mudah dimengerti ya.